Hai guys, akhirnya kita udah sampai di bab 6 dari serial Wattpad Teror Tukang Santet. Pada part 6 ini judulnya Petaka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Petaka. Ustadz Malik memegang gelas air putih yang sebelumnya dilafalkan doa-doa. Lalu sedikit demi sedikit, air itu dicipratkan ke wajah Pak Hamid yang merupakan suami Mak Saroh. Seluruh orang di ruangan itu kaget bukan main melihat reaksi Pak Hamid seusai mendapatkan cipratan air dari Ustadz Malik. Tangannya langsung menepis gelas yang dipegang sang Ustadz, hingga terpental ke arah tembok. Gelas yang terbentur berhasil menciptakan puing-puing kaca yang tajam di sekitarnya. Pak Hamid berubah ekspresi yang tadinya kosong menjadi sangat segar. Matanya melotot sempurna, bibirnya menyeringai, bahkan terdengar suara gemerutuk gigi yang ditekan secara berlebihan, hingga membuat ngilu di telinga. Deru nafasnya makin kencang seperti orang yang menahan amarah. Pak Hamid mundur beberapa langkah hingga menyender tembok seolah-olah ingin mengambil ancang-ancang. Astagfirullah. Tiba-tiba saja ia meloncat, menerkam pria di hadapannya. Ustadz Malik yang sedikit lengah kini ambruk di lantai bersama dengan Pak Hamid yang menindih tubuhnya. Ustadz Malik tampak menahan cengkraman itu sambil melafalkan doa-doa. Semua orang yang terlihat panik melihat kejadian itu segera memegangi Pak Hamid. Dua orang pria berusaha sekuat tenaga menarik tubuhnya, namun tak membuahkan hasil. Lelaki berusia 45 tahun itu masih kokoh mencekik. Tak lama kemudian Damar menghampiri. Telapak tangan kirinya menyentuh kepala Pak Hamid, tepat di bagian dahi, sedangkan tangan kanannya mencengkeram leher belakang. Pak Hamid berteriak-teriak, meronta hingga cekikannya mulai melemah. Pada saat itulah Damar menginstruksikan dua orang yang memeganginya untuk segera menariknya ke belakang. "Bapak-bapak, tolong bantu kami, pegang tangan dan kakinya," kata Damar pada beberapa orang yang ada di dalam ruangan, karena terasa kewalahan menahan tenaga Pak Hamid yang luar biasa. Ustadz Malik kembali berdiri setelah mengatur nafasnya sambil memegangi leher yang masih terasa sakit. Ia pun menghampiri kerumunan orang yang masih berusaha memegangi Pak Hamid. "Gimana, Mar? Susah, Tat? Bandel?" jawab Damar sambil terus menekan dahi Pak Hamid. Ustadz Malik kembali melafalkan doa, kemudian menempelkan telapak tangannya di perut Pak Hamid. Dengan gerakan sedikit menekan, Ustadz Malik mengarahkan telapak tangannya dari perut hingga ke mulut, lalu menarik ambang sesuatu yang tak kasat mata dari sana. Terdengar teriakan dari Pak Hamid, lalu ia seakan tersedak sesuatu. Tak lama kemudian ia memuntahkan darah berwarna merah pekat. Bersamaan dengan itu, semua mata melihat sesuatu yang mengerikan. Di antara muntahan darah itu terdapat beberapa paku tajam berkarat yang berserakan. Pak Hamid jatuh tergeletak. Di saat yang sama, Mak Saroh terlihat menangis dan langsung pingsan melihat kondisi suaminya. Ustadz Malik saling beradu pandang dengan Damar. Ini adalah kasus kelima yang ia tangani dalam 2 minggu terakhir. Beberapa hari setelahnya, Ustadz Malik tampak berjalan beriringan bersama Nuri dan Nilam untuk mengantarkan keduanya seusai mengaji. Jalanan desa yang terlihat sejuk di pagi hari dengan pohon-pohon rindangnya memang cukup menyeramkan di malam hari. Salah satu alasan mengapa Ustadz Malik harus mengantarkan semua pulang anak didiknya seusai mengaji. Dan malam itu sedikit berbeda. Terdengar suara gemuruh ketika daun dan dahan saling menggesek, padahal tidak ada angin. Tiba-tiba telinga mereka menangkap suara kerasak-kerusuk di antara semak-semak, membuat ketiganya menghentikan langkah. Tidak terlihat jelas. Samar-samar ketiganya menangkap sepasang mata menyala di tengah jalan. Namun mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Nilam dan Nuri spontan bersembunyi di balik tubuh tinggi Ustadz Malik. Ustadz Malik pun berjongkok dan mengambil 3 buah batu di sekitarnya.
itu adalah seekor anjing. Tubuhnya seukuran anjing normal, berbulu hitam, mata kuning kehijauan yang menyala dan menjulurkan lidahnya. Seketika Nilam dan Nuri merinding luar biasa. Ustadz Malik mulai melemparkan batu itu ke arah anjing untuk mengusirnya. Namun anjing hitam itu berhasil menghindar. Hewan itu masih terus menatap ketiganya. Ustadz Malik mulai mengerti itu bukan anjing biasa. Kini mata anjing itu terlihat menyipit. Terdengar suara mengeram dan mulai menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Anjing itu mulai menggonggong dengan keras. Ustadz Malik masih bergeming dan tetap berdiri kokoh di sana. Sambil melafalkan doa-doa lalu melemparkan batu kedua. Anjing itu kembali menghindar, namun terlihat makin marah. Hingga akhirnya lemparan ketiga berhasil mengenai perut anjing tersebut. Anjing itu pun terjatuh dan menginginkan pilu. Saat kembali berdiri, anjing hitam itu mundur perlahan. Dengan suara mengeram seolah memperingatkan, hingga makhluk itu berbalik dan berlari menghilang meninggalkan mereka bertiga di kegelapan. "Ustadz gak apa-apa?" tanya kedua murid itu. "Ustadz gak apa-apa." "Ustadz, itu bukan anjing biasa," ucap Nilam. "Iya, saya tahu. Itu anjing kiriman, dan dia memberi peringatan." Ustadz Malik mengerutkan kedua alis hitamnya. "Peringatan apa?" "Anjing itu ingin saya memperingatkan pesan kepada Ustadz Malik. Katanya, jangan ikut campur. Ini waktunya kami makan." Ustadz Malik menghela nafas panjang. Sepertinya ia mulai paham maksud dari rentetan musibah yang menimpa warga desa akhir-akhir ini. Suasana desa sangat hening, sama seperti halnya malam-malam yang lalu. Lolongan anjing liar dan hewan-hewan malam mendominasi keheningan. Damar menyesap sedikit demi sedikit kopi hitam yang masih mengepul dari sebuah letek. Ujung matanya tajam melirik Ustadz Malik yang sedang memandang dingin pekatnya malam di depan rumah. Pantesan aja, akhir-akhir ini banyak warga desa yang kesurupan, jatuh sakit secara tiba-tiba hingga meninggal dunia. Awalnya aku menduga karena mereka sempat bersinggungan sama Mbak Darso. Tapi kenapa sesering ini? Dan ternyata Ustadz Malik kemudian tersenyum sinis sambil menggelengkan kepala. "Kamu tahu kan, Le? Orang itu punya banyak perewangan dan peliharaan. Kamu pikir makhluk-makhluk itu tidak membutuhkan imbalan? Mungkin benar. Dia membalas perlakuan orang-orang yang sudah membuatnya kesal. Tapi di lain alasan, bisa dibilang mereka dijadikan tumbal secara tidak langsung, agar makhluk-makhluk itu tetap mau membantunya. Kodamku bilang bulan ini memang waktunya perayaan. Aku tidak mengerti kenapa orang tua itu tak kunjung berhenti. Umurnya semakin tua, tapi malah semakin masuk ke lembah hitam. Peliharaannya juga semakin banyak. Karena itu kita harus membantu warga desa dan menolong sebisa mungkin. Jangan biarkan iblis-iblis itu menang," ucap Ustadz Malik berapi-api. "Entahlah, Le. Sama sepertimu, aku pun ingin membantu warga desa sebanyak mungkin. Hanya saja orang itu masih sangat kuat, meski usianya sudah tua. Yang aku takutkan, ia berbalik menyerang. Tak mudah untuk melawannya. Aku tahu, Mar, tapi aku tidak takut. Insya Allah, Allah akan melindungi." Bukan itu maksudku, Le. Lupakan. Damar mengurungkan niatnya untuk meneruskan pembicaraan. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih mengganjal di hatinya, tentang mimpi yang terus menghantuinya beberapa malam ini. Dan benar saja, serangan gaib yang dialami penduduk desa Tandur Timur kian menjadi. Hingga Ustadz Malik, Damar, dan beberapa orang yang memiliki kemampuan disibukkan kesana kemari menolong warga yang terkena serangan dari perewangan Mbah Darso. Hal ini membuat Ustadz Malik sering meninggalkan anak istrinya selama beberapa hari, yang tanpa ia sadari malah membuat keluarganya sendiri berada dalam bahaya. "Kamu sakit?"
Tanya Ustadz Malik sembari menyambut gelas teh yang panas buatan istrinya. Kinanti tersenyum dan menggeleng pelan. Kamu yakin? Tanyanya lagi. Ustadz Malik tampak khawatir melihat wajah Kinanti yang sedikit pucat. Iya mas, aku gak apa-apa. Mungkin cuma kelelahan. Ya sudah, jangan terlalu capek. Hari ini banyak istirahat saja di rumah. Ustadz Malik mengelus lembut lengan istrinya yang kemudian dibalas anggukan. Malam pun datang, namun tetap hening seperti sebelumnya. Di tengah keheningan sayup-sayup Ustadz Malik mendengar suara isak tangis di dekatnya. Pelan ia membuka kelopak mata, memastikan apa yang ia dengar bukan mimpi semata. Matanya pun menjelajah isi kamar meski pencahayaan terbatas lampu minyak berwarna senja. Tangisan itu lirih namun terdengar cukup jelas. Bola mata berwarna hitam itu tampak menyipit tatkala menangkap sesosok wanita berambut ikal duduk setengah membungkuk di ujung ranjang. Kinanti, Ustadz Malik beranjak dari posisi tidurnya dan menghampiri istrinya. Dek, kamu kenapa? Tanyanya pelan. Kinanti masih menangis setengah menunduk. Dek. Merasa ada yang janggal, Ustadz Malik pun melafalkan doa-doa lalu meniupkannya kedua telapak tangan. Setelah itu diusapkan telapak tangan kanannya ke wajah Kinanti. Kinanti terhenyak beberapa saat, lalu menoleh ke arah Ustadz Malik. Ada apa mas? Alhamdulillah kamu sudah sadar. Aku kenapa ya? Tanya Kinanti yang masih sesenggukan. Kamu nangis. Kinanti baru sadar dan mengusap pipinya yang terasa basah. Astagfirullahaladzim, sebut Kinanti. Gak apa-apa, kayaknya cuma ketempelan. Ya udah tidur lagi, jangan lupa baca doa. Kinanti yang bingung langsung menurut saja dengan suaminya. Namun hal itu tak hanya terjadi malam itu. Selama seminggu Ustadz Malik selalu memergoki Kinanti menangis meringkuk di sudut ranjang tiap tengah malam. Ustadz Malik yang cukup berpengalaman dalam hal ini mulai meruqyah istrinya. Seusai diruqyah beberapa kali, akhirnya Kinanti berhenti menangis di malam hari. Namun, itu hanyalah awal. Tiba-tiba Kinanti berubah menjadi sosok yang pendiam dan sering melamun. Takut kalau istrinya diganggu lagi, Ustadz Malik berusaha menyenangkan hati sang istri, mencegah agar pikirannya tak kosong. Apa kamu ada masalah, Dek? Kalau ada, cerita saja. 2 kepala lebih baik daripada 1, tanya Ustadz Malik meyakinkan. Kinanti yang tampak linglung akhirnya menjawab. Apa? Emang kita ada masalah ya, Mas? Bukan, Mas yang tanya. Apa kamu sedang ada masalah? Kalau ada, ceritakan saja sama Mas, agar bebanmu itu lebih ringan. Oh, itu aku. Kinanti terdiam, lalu kembali tidak fokus. Iya, kamu kenapa? Tanya Ustadz Malik sekali lagi, karena ia melihat ada yang tidak beres dari istrinya. Iya mas, barusan mas ngomong apa ya? Ustadz Malik mengerutkan dahi. Ia semakin curiga dengan kondisi Kinanti. Semakin lama kondisi Kinanti semakin bertambah parah. Ia sering melamun dan menjadi pendiam. Tak hanya itu, tubuhnya yang terlihat semakin kurus dan lingkar hitam di sekitar matanya semakin pekat. Padahal tiap malam Ustadz Malik selalu melantunkan ayat-ayat suci di samping Kinanti saat terlelap. Aku kecolongan, Mar, keluh Ustadz Malik frustasi. Damar menghembuskan nafas. Hah? Bagaimana bisa? Ini semua salahku. Aku lengah. Harusnya aku memagar rumah dan keluargaku lebih kuat. Aku terlalu fokus dengan kondisi desa. Aku sok bersikap pahlawan, ucapnya penuh sesal. Enggak, Lek. Sikapmu udah bener. Sudah kewajiban kita menolong sesama. Hanya kita sedikit lengah. Kamu juga harus hati-hati, Mar, kata Ustadz Malik. Ustadz Malik tampak berpikir sejenak. Bagaimanapun ia harus tetap berpikir jernih jika ingin menolong istrinya.
Hingga suatu hari Ustadz Malik mendapati kenyataan dari putri semata wayangnya Nina. Sebab kiriman santet itu berhasil mengenai Kinanti. Jadi tadi sore setelah bapak pergi, ada ibu-ibu datang bawa makanan. Katanya tetangga baru, jawab Nina. Kamu makan makanan itu? Tanya Ustadz Malik khawatir. Nina menggeleng. Ustadz Malik sedikit merasa lega. Kamu tahu siapa nama ibu itu? Nina memandang ke atas langit-langit seolah berpikir. Bu Karto? Setelah mendengar pernyataan tersebut, Ustadz Malik langsung menyelidiki seseorang yang bernama Bu Karto. Namun, tak seorang warga pun yang mengetahui atau mengenalnya. Segala upaya yang ia lakukan beserta damar untuk menyembuhkan Kinanti tetap tak membuahkan hasil. Santet yang dikirim melalui makanan itu sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh sang istri, hingga sulit untuk melepaskannya. Akhirnya Ustadz Malik pun pasrah dan terus mendoakan Kinanti tanpa putus asa. Tubuh Kinanti semakin habis, pipinya menjadi cekung dan tulang belikatnya pun terlihat. Hingga akhirnya ia menjadi lumpuh. Kinanti pun menghembuskan nafas terakhir setelah 3 bulan mengalami penderitaan yang panjang. Usai kehilangan sang istri, keadaan Ustadz Malik pun tak begitu baik. Putrinya Nina sering menangis mencari ibunya. Hingga suatu malam, sebuah peristiwa hampir mencelakai Nina. Malam itu, Nina tampak berjalan ke kebun belakang rumah seorang diri. Ibu! Ia mengikuti seorang wanita bergaun putih panjang dan berambut ikal seperti ibunya. Wanita itu terus berjalan hingga ke arah sumur belakang rumah. Ibu! Ibu! Tunggu Nina! Nina terus berjalan ke arah sumur. Untunglah Ustadz Malik saat itu memergokinya. Ia langsung mendekap tubuh Nina yang hampir melompat ke dalamnya. Sementara aku dan Nina akan tinggal di rumah nenek yang ada di Jawa. Kurasa di sana lebih aman. Aku tidak ingin kehilangan Nina. Dia satu-satunya hartaku yang tersisa. Ustadz Malik pun akhirnya pamit pada sahabat satu-satunya. Aku mengerti, Lek. Kamu yang sabar, yo. Oh iya, Mar. Jangan menungguku. Aku gak tahu kapan harus kembali. Ustadz Malik tersenyum. Namun senyum itu malah membuatnya tak nyaman. Seolah-olah Damar pernah melewati momen ini. Damar berusaha berpikir positif dan menghilangkan prasangka buruk yang ada dalam benaknya. Setelah keberangkatan sang sahabat, esok paginya Damar mendapatkan berita yang sangat mengejutkan. Kapal besar penyeberangan yang ditumpangi Ustadz Malik ke Jawa tenggelam di tengah laut.